Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan hari ini, setiap hati kita disegarkan, setiap pikiran diperbaharui, dan setiap jiwa semakin dekat dengan Yesus Kristus. Semoga renungan ini menjadi sarana untuk mendengarkan suara Tuhan setiap hari dan mengalami percobaan pribadi dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Saat kami membuka renungan ini, bukalah juga hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Roh Kudus, tolong kami agar firman yang kami renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan dalam tindakan dan keputusan kami. Pimpinlah setiap langkah kami dan ubahlah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari malam 14 Juni 2025. Kebebasan dalam batasan, hikmat dan tanggung jawab Kristen. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatunya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu untuk membangun. Hari ini kita merenungkan tentang hikmat dan tanggung jawab Kristen dalam menggunakan kebebasan yang diberikan oleh Tuhan. Di ayat ini mengingatkan kita bahwa meskipun segala sesuatu diperbolehkan, bukan semua yang berguna atau membangun. Kebebasan Kristen bukanlah panggilan untuk bertindak sesuka hati, melainkan panggilan untuk hidup dengan hikmat dan tanggung jawab. Meskipun kita memiliki kebebasan untuk melakukan banyak hal, sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menggunakan kebebasan ini dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain. Tanggung jawab Kristen melibatkan pemahaman bahwa kebebasan kita dapat mempengaruhi saudara-saudara seiman kita. Oleh karena itu, dalam setiap keputusan dan tindakan, kita harus memikirkan dampaknya terhadap kesaksian kita sebagai orang percaya. Kebebasan kita tidak boleh menyebabkan stumbling block bagi mereka yang lebih lemah imannya. Hikmat Kristen melibatkan penggunaan kebebasan kita untuk memuliakan Tuhan. Dalam setiap tindakan, kita diajak untuk bertanya apakah itu mencerminkan nilai-nilai kerajaannya dan membawa kemuliaannya baginya. Hikmat juga mengajar kita untuk bersikap rendah hati dan tidak egois, mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi kita. Sebagai refleksi harian, marilah kita merenungkan tentang cara kita menggunakan kebebasan yang telah diberikan Tuhan. Apakah kita berjalan dengan tanggung jawab Kristen, mempertimbangkan dampaknya terhadap saudara kita? Apakah kebebasan kita mencerminkan hikmat Kristen yang membawa kemuliaan bagi Tuhan? Melalui kesadaran akan hikmat dan tanggung jawab ini, kita dapat hidup dalam kebebasan yang sesungguhnya dan memberikan kesaksian yang kuat bagi dunia sekitar kita. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Sahabat terkasih, jika hari ini engkau belum pernah sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah bahwa Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak meminta kesempurnaanmu, Dia hanya meminta hatimu. Jika hari ini engkau merasakan dorongan dalam hatimu untuk menerimanya, ucapkanlah doa ini dengan iman. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau sebagai Juru Selamat di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau mati di salib untuk menebus dosaku, dan Engkau bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Hari ini aku membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpinlah hidupku mulai sekarang dan jadikan aku pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Jika kamu telah berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa surga bersukacita atas keputusanmu hari ini.
Carilah komunitas Kristen yang dapat mendampingi pertumbuhan imanmu, dan teruslah hidup dalam kasih dan firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.